오빠가 신상 나오면 또 하나 사줘? 오빠가 애한테 가방을 또 사줄 거예요? Sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, silahkan kalian subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari kami. Di episode kedua, ditampilkan masa kecil Choi Era, Go Dong-man, dan Baek Sol-hee. Semasa kecilnya, Choi Era adalah anak kecil yang cukup kuat dan pemberani. 나는 소꿉놀이 재미없다고. Sedangkan Go Dong-man adalah anak kecil yang cengeng dan lemah. 고동만, 네가 백설도 울렸어. Choi Era yang baru bangun kemudian keluar rumah dengan penampilan yang cukup berantakan dan meminta Go Dong-man untuk membuang barang pemberian mantan pacarnya. Tak ketinggalan juga, Choi Era dan Go Dong-man sering adu mulut. 얼른 가서 버리고. 자기라고 하지 마. 죽는다 진짜. 알았어, 자기. 고마워. Mereka keluar rumah di saat yang bersamaan dan berjalan bersama. Choi Era menggunakan tas yang dibelikan oleh Go Dong-man. Tak pernah terlewatkan, mereka selalu mengecek satu sama lain. 분적 하지 마라. 나 빈속이다. 나 여자 칠 수 있다. 그거를 남들이 막 이쁜 척하는 거라고 그니까는 애라도 힘들어. Kim Joo-man bekerja dengan sangat baik dan mendapatkan komisi yang lumayan, serta disukai oleh atasannya. Saat dirinya duduk di meja kerjanya, ia mendapatkan tiket nonton dan mengira itu adalah pemberian Baek Sol-hee. Baek Sol-hee dan Kim Joo-man bertemu di lift untuk memberikan koper miliknya, karena Kim Joo-man akan melakukan perjalanan bisnis. Dan saat berada di lift, ia mengetahui bahwa orang yang telah memberinya tiket nonton adalah Jang Ye-jin. Jang Ye-jin sangat menyukai Kim Joo-man. 용자 되게 재밌대요. 진짜 되게 재밌대요. 효과하기 힘들 정도. Baek Sol-hee mendengar percakapan teman Jang Ye-jin bahwa Jang Ye-jin menyukai Kim Joo-man. Hal itu membuatnya merasa tidak nyaman dan cemburu. Di tempat kerja, Go Dong-man dituduh oleh seniornya atas kesalahan yang telah dilakukan seniornya. Lalu mereka berdebat tentang siapa yang benar. 저 아니에요. 이거 제 기계 아니에요. 이거 주임님 건데. 와, 주임님 기계잖아요. 아니에요? Saat perjalanan pulang, Go Dong-man tiba-tiba menghampiri anak-anak yang sedang bermain dan menunjukkan kemampuannya, yang membuat anak-anak itu kagum kepadanya. Tapi ia diomeli oleh Ajuma pemilik toko karena tidak boleh menggunakan tendangan saat memainkan permainan tersebut. Choi Era datang ke pernikahan temannya dan kemudian mengganti sepatunya dengan high heels. Ia datang terlambat karena jalan kaki dan teman-temannya mengira dirinya tidak akan datang. 이게 얼마만이야. 난 너 안 오는 줄 알았어, 얘. 빨리 오려고 했는데 일이 바빠서. Sementara itu, Go Dong-man diminta membantu kenalannya untuk menggantikan pemain yang tidak bisa hadir di televisi. Saat siaran berlangsung, Go Dong-man ditunjuk untuk menjawab pertanyaan dari host, tapi ternyata jawabannya salah. 3번 집값. Yang kemudian acara itu dimenangkan oleh Park Mo-bin, teman semasa SMA-nya. Setelah acara selesai, Go Dong-man pergi makan ke kantin dan bertemu lagi dengan teman sekelasnya. Dan untuk memastikan bahwa itu benar, ia mendekatinya dan terus mengatakan bahwa ia adalah teman sekolahnya dulu. 야, 나 천방구 고동만. Tapi Park Mo-bin menyangkalnya dan mengatakan bahwa tidak mengingatnya. Go Dong-man mendapatkan tips dari kenalannya atas bantuannya tersebut. 이거라도 가져가. 아, 됐어. 내가 불렀잖아. 아이 뭐. Dan saat akan meninggalkan stasiun televisi, ia melihat kedatangan Park Hye-ran dan bersembunyi agar tidak bertemu. Pernikahan Kim Joo-ha mengalami kendala karena temannya dari Jepang yang akan menjadi pembawa acara tidak bisa datang dikarenakan penundaan penerbangan pesawat. Sementara itu, Choi Era berbincang dengan teman-teman sekolahnya dulu. Choi Era direndahkan dan dihina yang akhirnya membuat dirinya tidak tahan dengan situasi tersebut dan memutuskan untuk pergi. 난 나대로 신나게 잘 산다고. 내가 내 인생이 괜찮다는데 왜 니들이 내 인생을 우습게 봐?
그대로 막 집에 가고 그러는 건 아니지? 야, Saat akan pergi dari sana, Choi Era dihentikan oleh Kim Joo-ha dan memintanya untuk membantunya dengan menjadi pembawa acara menggantikan Cindy Jung. 아, 내가 최애라지. 왜 신디 정이냐고. Kim Joo-ha pun berusaha untuk membujuknya dengan memperlihatkan gaun cantik yang akan digunakan oleh Cindy Jung. Melihat gaun tersebut, Choi Era akhirnya mau membantu temannya. 드레스였을 것이다. Saat acara berlangsung, ia menunjukkan kemampuannya dan sekelompok pria terpesona dengan tampilannya. 홍콩에서 무슨 아나운서래? 게다가 교포 출신. 이름이 신디죠. Godongman pergi mengunjungi orang tuanya. Saat tiba di sana, mereka makan malam bersama. Di tengah-tengah makan, ayahnya menyuruh Godongman untuk bekerja sesuai keahliannya dengan menjadi pelatih taekwondo. 그냥 사범이나 야. Tapi Godongman menolak karena insiden 10 tahun yang lalu. Akibat perbincangan itu, mereka bertengkar hebat dan Godongman langsung kembali pulang. 진짜 아는 거라고 태권도 딱 하나밖에 없는 놈이 그거 때려치고 밥 벌어먹고 살기가 쉽나? Choi Era masih berada di pesta pernikahan dan menikmati minuman bersama Kim Joo-ha. Kemudian datang sekelompok pria yang memperhatikannya tadi dan bergabung untuk minum. Choi Era menunjukkan kemampuannya dalam membuat bom soju. Mereka menawarkan tumpangan untuk mengantar Choi Era pulang. Choi Era memilih Park Mo Bin karena hanya dia yang tidak menawarkan apapun dan hanya diam dengan memberinya segelas alkohol. 술 마시면 안 돼요? 마셨다. Ibu Godongman berusaha membujuknya agar segera menghubungi ayahnya dan berdamai. Godongman pergi ke tempat pelatihan dengan membawa makanan yang dibawakan ibunya. Di sana, pelatihnya sedang makan bersama teman-temannya dan selalu menceritakan kehebatan Godongman. 처럼 사는 범새끼. Salah satu dari mereka penasaran dan ingin mengetahui seberapa hebat Godongman dengan mengajaknya taruhan sebesar 100 won. Godongman menyetujuinya dan langsung masuk ke ring. 너 이거 한 10년 만에 입어본 호구지? 이게 맞을라나 모르겠다. Tak disangka ternyata keahliannya telah hilang. Pelatihnya yang melihat Godongman kalah menjadi marah dan kecewa dan akhirnya pergi. 새끼 저거 당신 다 됐네. Godongman mengatakan kepada pelatihnya bahwa memang sudah tidak ada yang bisa diharapkan lagi dari dirinya. 여기는 무슨 복귀? 나 등신 다 됐어요. 너 가라고 이 새끼야! Park Mo Bin yang tidak kuat minum akhirnya muntah dan Choi Era mengurusnya. 아니, 이게 대체 무슨 객기냐고. Park Mo Bin mengatakan ia rela minum agar Choi Era pulang naik bus. Lalu ia memberitahu Choi Era yang sebenarnya bahwa teman-temannya telah taruhan atas dirinya. 100만 원 때문이니까. Choi Era membaca percakapan di grup obrolan mereka. Lalu ia menangis setelah mengetahuinya dan segera menelpon Godongman. 나 좀 데리러 와. Godongman yang mendengar Choi Era menangis bergegas menemuinya. 지금 나 가요. 잠자는 헐크를 깨울 사람은 마이크 또라이밖에 없지. Choi Era yang marah menghadapi para laki-laki itu akhirnya menendang dan mematahkan spion mobilnya lalu memberinya peringatan. 너는 신디정이 아니라 왕십리 럭키백화점 인프 최애라다. Salah satu dari mereka tidak terima dan memukul Choi Era. Godongman yang melihat itu langsung berteriak dan menghajarnya hingga babak belur. Mereka berakhir di kantor polisi. Godongman ditahan dan polisi menghubungi pelatihnya. 쌍방가실인데 쟤만 가두냐고요. Pelatihnya langsung mengecek kondisi orang yang dipukuli oleh Godongman dan menjadi senang karena mengetahui bahwa keahlian Godongman masih ada. 정만이가요. 한창 때는 훅으로는 이빨 2개. 아직도 저러네. Pria itu menyebut Godongman sebagai atlet yang dungu. Choi Era yang tidak terima mendengar hal itu akhirnya meneriakinya dan membuat mereka semua terdiam. 니들 아들 딸 입학식 날에도 내가 그 대접을 놓고 쫓아다닐 거야. 그래. 어디 너랑 한번 평생 같이 가보자. Choi Era dan Godongman pulang bersama. Mereka duduk di sebuah taman sambil membicarakan hal yang telah dilaluinya hari ini. Walaupun sering adu mulut, mereka saling mengkhawatirkan satu sama lain. 좋디? 우리가 남이냐? 나는 맨날 쪽팔리게 살아도 너는 쪽팔리게 살지 마.
Kodongman menangis dan memeluk Choi Era. Karena salah tingkah, Kodongman lalu mengajaknya pulang dan membeli soju juga ceker ayam. 놀자. 내가 놀아줄게. 왜? 가. 그 닭발이 세주나 마셔. Saksikan kelanjutan kisahnya bersama kami hanya di Kafren. 제일 쪼만한 놈이 너야. 우리 뭐해? 오줌 싸게. 내 쫄짜지만. 뭐라든 넌 될 놈이야.